Selamat sore, kita lanjutkan shift berikutnya. PPT sudah kelihatan ya. Nah, ini ada soal latihan. Lumayan banyak ya. Ini soal latihan untuk inverse dari transformasi Laplace. Ya. Yang utama adalah inverse dari 2S kurang 8 per S kuadrat tambah 36. Ini yang kedua, inverse transfer Laplace dari 2 kurang S per S pangkat 3 per 2. Yang ketiga, inverse dari S pangkat 3 kurang S kuadrat tambah S kurang 1 per S pangkat 5. Ini dibagi-bagi ini ya. Yang keempat, inverse Laplace dari 3S kurang 16 per S kuadrat kurang 64. Banyak soalnya lagi ya. Yang kelima, sudah dicatat atau nanti kan saya beriin juga ya. Halo? Yang kelima, ini sudah terekod ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini disuruh lagi ya, inverse dari S kuadrat tambah 2 per S kuadrat plus 10 kali S kuadrat plus 20. Yang keenam, inverse dari 4S per S kuadrat tambah 16 7 inverse Laplace dari per 4S kuadrat tambah 9. 8 plus Laplace dari 2S plus 1 pangkat 2 per S pangkat 5. Ke 9 inverse Laplace dari S plus 3 kali S plus 5. Yang ke-10 inverse dari 2 per S pangkat 3. 11 inverse dari E pangkat min 5S per S. 12. Nanti ini saya berikan Anda juga ya. 2E pangkat min S min E pangkat min 2S per S. Kalau salah bahannya ini sudah pernah saya kirim ke Anda, berarti harusnya kalau Anda lihat sama ya. 8 kurang 10S per S plus 1 kali S min 2 pangkat 2. 14
Inverse dari ln S plus 6 per S plus 2. Nah, ini agak panjang jalannya ya. Seper S kuadrat plus 1 pangkat 3. Ya. Oke, saya kembali lagi yang tadi. Ini nomor 1/4. Nomor 5 sampai nomor 9. Oke. Kemudian nomor 10 sampai nomor 14. Yang terakhir 15 dari sendiri. Nah, Anda boleh tanya yang mana yang masih agak bingung, mungkin saya jelaskan. Ya. Apa yang tidak saya jelaskan. Oke, dari kita kembali lagi ya. Yang mana Anda mau tanya nih? Nomor 1 sampai nomor 4, yang Anda mau tanya nomor berapa? Halo? Ini dia. Halo? Nomor 1 sampai 4 ada yang mau ditanya? Halo, nomor 1 sampai nomor 4 ada yang mau tanya? Para mahasiswa? Ada yang mau tanya nomor 1 sampai nomor 4? Alex mau tanya nomor 3. Nomor 3? Ya. Baik, kita coba nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3. Itu inverse transfer Laplace dari S pangkat 3 kurang S kuadrat tambah S min 1 per S pangkat 5. Nah, ini sebenarnya Anda tinggal pecah bagi gitu ya. Jadi inverse dari dibagi aja. S pangkat 3 per S pangkat 5 diseranakan nanti min S kuadrat per S pangkat 5 plus
S per S pangkat 5 min 1 per S pangkat 5. Gitu. Ya, dipecah gitu ya. Menjadi 4 bagian. Ini saling inverse dari diseranakan nih. Dibagi S pangkat 3, 1. S pangkat 5 dibagi S pangkat 3. S pangkat 5 kurang 3, 2 ya. Halo? Ya, ini boleh atau ini min, ini juga 1 per S pangkat bagi S pangkat 2, 1. Ini bagi S pangkat 2, 5 kurang 2, 3. Dibagi S, 1. S pangkat 5 bagi S pangkat 5 kurang 1, 4. Ini tetap 1 per S pangkat 5. Baru ini dipecah masing-masing. Ya, dipecah masing-masing. 1 per. Nah, S pangkat 2 itu berapa tambah 1? 1 tambah 1, ya enggak? Terus ini inverse dari ini min ya. 1 per S pangkat 3 itu berapa tambah 1? 2 itu berapa tambah 1? 1 tambah 1. 3 itu berapa tambah 1? 2 plus 1. Tambah inverse dari 1 per S pangkat 4. 1 per S pangkat berapa tambah 1? 4. 4 itu berapa tambah 1? 3. Ya. Min juga inverse dari 1 per 5. Berapa tambah 1? Berapa tambah 1? 5 itu adalah 4 tambah 1. Nah, itu yang saya lingkar itu adalah 1, 2, 3, 4 itu adalah N-nya. Karena N-nya adalah bilangan cacah, ya, mulai dari 0 gitu, bulat. Maka pakai rumus inverse dari 1 per S pangkat N plus 1 adalah, masih ingat Anda? 1 per S pangkat N plus 1 dengan N-nya bilangan cacah, yaitu T pangkat N per N faktorial. Ya, semuanya sama. Ya. Jadi sini adalah T pangkat 1 tidak ditulis, per 1 faktorial. Ya. T pangkat 1 per 1 faktorial. Min, ini N-nya 2 ya, 1 per S pangkat N per 2, T pangkat 2 per 2 faktorial. Plus, ini 1 per S pangkat N plus 1, N-nya 3, T pangkat 3 per 3 faktorial, min, ini 1 per S pangkat 4 plus 1, N-nya 4, T pangkat 4 per 4 faktorial. T per 1 per 1, T kuadrat per 2 faktorial 2 kali 1, 2 kali 1, tambah T pangkat 3, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, T pangkat 4 per 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya T per 1, T. Ini T kuadrat per 2, 2 kali 1, 2. T pangkat 3 per 3 kali 2 kali 1, 6. T pangkat 4 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 4. Biasanya ini boleh T min setengah T kuadrat. Boleh nulisnya kayak gini atau Anda tambah 1 per 6. T pangkat 3 min 1 per 2, 4. T pangkat 4. Ya inilah. Jawabannya bisa gini atau gini. Terserah. Ada 2 penulisan. Sampai sini jelas? Halo? Cukup jelas sampai sini? Kalau aku sih cukup jelas sih. Ya. Jadi sebenarnya ini menggunakan rumus ini kan. Menggunakan rumus untuk N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat. Bilangan cacah. Ya, pas bilangan cacah. Baik.
Kalau sudah, berikutnya Anda siap-siap yang mau tanya mau berapa? Ya. Oke, datanya berikutnya dari 1 sampai 4. Nah, ini. Nomor 5 sampai nomor 9. Yang mau tanya nomor berapa? Taksir nomor 5 datanya nih pasti. Nomor 5 dan nomor 9 bisa. Halo? Anda mau tanya nomor mana? Apa bisa, ya Pak, nomor 5 Pak, dan 9, saya kurang ngerti. Nomor 5 dan nomor 9 ya. Baik. Saya ada duga juga. Baik, kita bahas nomor 5. Ya ini. Ya nanti ini saya berikan ke Anda juga ya. Saya catat apa-apa deh. Oke, nomor 5. Nomor 5. Transformasi inverse transfer Laplace dari S kuadrat tambah 2 per S kuadrat tambah 10 kali S kuadrat tambah 20. Nah ini pecah bagian ya, atau fraction ya, pecah bagian. Ya, pecah bagian, jadi kita S kuadrat tambah 2 per S kuadrat plus 10 dikali S kuadrat tambah 20. Ini dipecah menjadi 2 pecahan. Ya, penyebutnya ada 2 kan? S kuadrat tambah 10 dengan S kuadrat tambah 20. Nah, kalau S kuadrat sekian S tambah bilangan ya. Kalau penyebutnya S kuadrat, maka pembilangnya 1 pangkatnya lebih kecil. Kalau S pangkat 2 kan dengan S pangkat 1. Sekian S tambah. Mulai dari A, sekian S, AS tambah B. Ini juga sama. S kuadrat juga sekian S tambah bilangan. Setelah AB, AB, C, D. Sekian S tambah bilangan, sekian S tambah bilangan. Jelas ini? Ini seperti integral. Anda belajar integral kan cara gitu. Halo? Jika kalkulus 1, pecah bagian. Kemudian ini dikali dengan KPK. KPK dari penyebutnya yaitu S kuadrat tambah 10 kali S kuadrat plus 20. Ini kelipatan persekutuan kecil. Ya, KPK. Nah, pecahan ini dikali KPK, penyebutnya coretnya enggak. Penyebutnya sama. Coret tinggal pembilang saja. Tinggal pembilang saja. Kemudian pecahan ini kali KPK, coret AS kuadrat plus 10 coret. Ini kan AS plus B kali S kuadrat plus 20. Sama ini, kasih silang. Yaitu AS tambah B kali S kuadrat plus 20. Ini juga CS plus D per S kuadrat plus 20 kali KPK dicoret S kuadrat plus 20 coret. Tinggal CS plus D kali S kuadrat plus 20. Dikali silang ke sini. CS plus D dikali silang sini sama S kuadrat plus 10. Kemudian ini dikali masing-masing. S kuadrat plus 2. Nah ini pertama kali pertama berapa? AS kali S kuadrat AS pangkat 3. Ya nak? S kali S kuadrat S pangkat 3. AS kali 20. 20 AS. B kali S kuadrat. BS kuadrat. B kali 20. 20B. CS kali S kuadrat. CS kuadrat.
CS pangkat 3. Ya, CS kali S kuadrat. CS kali S kuadrat, S pangkat 3. CS kali 10. 10 CS. 10 CS ditambah D kali S kuadrat. DS kuadrat. D kali 10. 10D. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 8 komponen nih. Oke, pangkat 3 dengan pangkat 3 kita gabung. Oke. S kuadrat tambah 2. Oh ya, di sini tidak ada pangkat 3 kan? Berarti 0 kali S pangkat 3. Ya. Yang tidak ada kan 0 kali. Ya, tidak ada. Nah, pangkat 3 dengan pangkat 3. AS pangkat 3 tambah CS pangkat 3. Sama-sama pangkat 3. Kita mungkin dulu boleh. Sama-sama pangkat 3. Kita keluarkan S pangkat 3-nya. Kita tulis AS pangkat 3 tambah CS pangkat 3. Sudah pangkat 2 dengan pangkat 2. Pangkat 2 dengan pangkat 2. Itu apa? DS pangkat 2 ditambah DS pangkat 2. Kemudian pangkat 1 mana? Ini. Pangkat 1. Pangkat 1. Yaitu 20 AS ditambah 10 CS. Bilangan tambah bilangan. 20B tambah 10D. 20B tambah 10D. Sekarang kita keluarkan nih. Keluarkan pangkat 3-nya. Jadi A tambah C kali S pangkat 3. Dikeluarkan S kuadratnya. B tambah D kali S kuadrat. Keluarkan S pangkat 1-nya. Dikeluarkan S-nya tinggal 20A tambah 10C kali S pangkat 1. Bilangan tetap 20B tambah 10. Ya, ini 0 kali S pangkat 3 tambah S kuadrat. Oh ya. S tidak ada berarti 0 kali S tambah 2. Nah, sekarang koefisien S pangkat 3. Koefisien S pangkat 3 sebelah kiri berapa nih? 0. Sama dengan A tambah C. Sederhana nih. Ini koefisien S pangkat 3 sebelah kiri tidak ada itu arti 0. Yang ada sini A tambah yang kanan A tambah C. Koefisien S pangkat 2 sebelah kiri. Nah. Ini artinya ini, oh ini artinya 1 nih ya. S kuadrat itu kan artinya 1 ke S kuadrat. Berarti 1 sama dengan B tambah D. B tambah D. Ya. 1 sama dengan B tambah D. Kemudian koefisien S sebelah kiri berapa nih? Sebelah kiri 0, nggak ada kan? S-nya kan nggak ada sini. Di 0. Sini apa? S adalah 20A tambah 10C. Bilangan sebelah kiri adalah 2, sebelah kanan adalah 20B tambah 10D. Oke? Nah, dari 4 persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Ya. Dari 4 persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Gimana caranya? Nah, persamaan 1 dan persamaan 3 bisa kita gabung coba. Oke, persamaan 1 20A tambah 10C sama dengan 0. Terus ini persamaan 3. Persamaan 1-nya A tambah C sama dengan 0 juga. Sama ya.
Nah, ini kalau ini kita bagi 10. Bagi 10 berapa? Kalau persamaan 3 tadi. 20 bagi 10, 2. 2A. 10C bagi 10C sama dengan 0. Ini kali 1. Tetap A tambah C sama dengan 0. Supaya C-nya hilang, diapain? Dikurangi. Ya, dikurangi. 2A kurang A. Berarti A sama dengan, ternyata A sama dengan 0. Nah, kalau A sama dengan 0, C berapa? Di sini, dari persamaan pertama tadi, A tambah C sama dengan 0. A-nya 0. 0 tambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan 0. Berarti A 0, C 0. Ya. Oke. Kemudian persamaan 2 dengan persamaan 4. Ya, persamaan 2. Tadi persamaan 1 dan 3. Sekarang persamaan 2 dan 4. 4 sama dengan 2 ya. Sudah sama dengan ya, dengan. Sama 4, 20B tambah 10D. Sama berikutnya. 20B tambah 10D. 10B tambah 10D sama dengan 2 ya. 20B tambah 10D sama dengan 2. Persamaan 4. Sekarang persamaan 2. B tambah D sama dengan 1. B tambah D sama dengan 1. Nah, ini untuk supaya memudahkan. Serah. Mau cepat boleh. Ini kali 1, ini kali berapa? Supaya D-nya hilang sama. Ini kali 10. Oke. Ini kali 1 salinnya 20B tambah 10D sama dengan 2. Dikali 10. Persamaan 2 yang tadi ya. Ini sama 4 dan 2. Dikali 10, 10B tambah 10D sama dengan 1 kali 10. Supaya 10D-nya hilang, dia apa? Dikurangi. 20 kurang 10, 10B. 2 kurang 10, min 8. Enak. 2 kurang 10, min 8. Berarti B berapa? Min 8 per 10. Min 8 per 10. Min 4 per 5. Jadi B-nya min 4 per 5. Nah, Anda tahu B tambah D adalah 1. Sedang B adalah min 4 per 5. Supaya B-nya hilang, dikurangi. Jadi D berapa? 1 ditambah min kali min plus ya. Min kali min plus, berarti 1 ditambah 45 berapa? 14 per 5. Oke, sudah dapat semua. Nah, baru kita salin ini. Ya, mungkin halaman berikutnya. Kita salin ini. Yang ini inverse, jadi inverse. Berapa? S kuadrat tambah 2. S kuadrat tambah 2 per S kuadrat plus 10 kali S kuadrat plus 20. Gitu ya. Nah, itu terurai ini ya. Ini terurai ini. Itu apa? Inverse dari uraian itu kita salin. Ini HS plus B. HS plus B per S kuadrat plus 10 ditambah CS plus D per S kuadrat plus 20. Ya. Kemudian ini diganti angkanya. Jadi inverse dari A-nya berapa tadi? A-nya 0 ya. A dan C 0. A-nya 0, 0 kali S tambah B. B-nya berapa? B-nya min 45.
min 4/5 per S kuadrat plus 10 ditambah C-nya 0 ya. C-nya 0, D-nya 1/45. C-nya 0, 0 kali S, D-nya 1/45. Benar ya? D 1/45, jadi ini S kuadrat plus 20. Ini yang kali 0 kali S habis. Nah ini boleh keluar ya. Ini boleh keluar. Jadi min 4/5 dikeluarkan. Inverse dari min 4/5 keluarkan tinggal 1 kan. 1 per S kuadrat. 10 itu adalah akar 10 pangkat 2. Nah. 10 itu sama dengan akar 10 pangkat 2 kan. Akar 10 pangkat 2 kan 10. Oke. Ini juga pecahannya boleh kita keluarkan. Atau ini bulat berapa nih? 1/4/5 dia boleh. Inverse dari 1/4 ya, karena ini dikeluarkan jadi 1. Terus ini S kuadrat ditambah 20 itu akar 20 berapa? Akar 20 akar 4 kali 5. Akar 4 kali akar 5. Akar 4 2, akar 5 tetap. Berarti 2 akar 5 ya. Akar 4 2, akar 5 tetap. 2 akar 5 pangkat 2 pangkat 2. Nah, karena ini 1, ini harus sama dengan S kuadrat tambah omega kuadrat. Ini omega nih. Ini juga omega. Di sini min 4/5 kasih jarak ini untuk pengalinya inverse dari, nah ini S kuadrat ditambah akar 10 pangkat 2. Karena ini akar 10, omeganya sini akar 10. Dikali akar 10 dibagi akar 10. Karena seperakar 10 kali akar 10 kan 1. Ya. Ini juga sama, ini dibulat. 1 kali 5 tambah 4, 9/5 kasih jarak. Inverse dari, ini juga S kuadrat ditambah 2 akar 5 pangkat 2. Berarti omeganya 2 akar 5. Dikali 2 akar 5 dibagi 2 akar 5. Nah, supaya mudah hitungnya ini min 4/5 dikali 1/10 kali. Nah, dirasionalkan karena penyebutnya mengandung akar dikali akar 10 per akar 10. Nah, ini hasilnya apa? Inverse dari omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah sin omega T. Omeganya akar 10 kali T. Jadi T akar 10. Ini tambah 9/5 kali 1/2 akar 5. Supaya hilang penyebutnya mengandung akar. Supaya hilang atau dirasionalkan dikali akar 5 per akar 5. Kemudian yang ini inversenya adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat sin dari omega T. 2 akar 5 kali T. Sehingga ini hasilnya adalah akar 10 kali akar 10, 10 ya. 10 kali, jadi 10 kali 5, 50. Terus ini 4 ya, tetap ini akar ini akar 10. Akar 10 kali 10 kan 10, 10 kali 5 50. Ini sinus T akar 10. Ini 9 kali 1 9 akar 5. Nah, 9 per akar 5-nya di sini di luar. Yang bawah akar 5 kali akar 5 5 kali 5 25 kali 2 50. Sinus dari 2T akar 5. Atau ini sama dengan diperkecil berarti min 2/25 akar 10 kali sin T akar 10.
Ini tidak bisa diperkecil. 9 per 50 tetap. Akar 5 kali sin 2T akar 5. Inilah jawabannya. Halo? Jelas sampai sini? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini jalannya cukup rumit ya, memang ya. Oke, yang satu lagi nomor berapa? 9 atau ada yang lain? Halo? Iya Pak, nomor 9, tapi nggak tahu yang lain sih. Yang lain ada yang mau tanya? Nomor 9 bisa? Ini nomor 9 lebih sederhana dari nomor 5 tadi ya. Nomor 5 agak rumit. Halo? Tuh diam aja. Pak, boleh lihat yang pengerjaan nomor 5 lagi gak? Yang tadi ya, ini ya. Oke. Sebelumnya atau gimana? Hah? Yang Anda mau lihat yang mana? Atau yang dari sini? Iya. Makasih Pak. Ada yang mau tanya? Ada yang kurang jelas tanya ya. Halo. Ya, kalau kurang jelas ditanya. Ini latihan-latihannya dikerjakan semuanya ya. Sudah yang ini sudah? Yang ini lanjutannya? Kemudian setelah ini baru jawaban yang terakhir.
Nah, ini yang terakhir. Sekali. Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Halo. Ya, hari ini kalau invasinya sudah selesai, minggu depan kita masuk topik baru ya. Transformasi Z, baru lagi tuh. Transformasi Z dan juga ada inverse transformasi Z. Ya. Kalau ini yang kita pelajari sebelumnya kan transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Ya. Sudah selesai semuanya? Oke. Tadi jadi mau tanya nomor 9. Halo. Iya Pak, nomor 9. Baik. 9 ya. Ya, nomor 9. Itu inverse transfer Laplace dari S per S plus 3 kali S plus 5. Oh, ada satu yang belum lupa tadi ya. Nggak apa-apa habis nih. Nah, ini ada berapa cara ya. Jadi ini bisa kita pakai pecah bagian. Misalnya S per S plus 3 kali S plus 5. Ini pecah menjadi 2 pecahan. Satu penyebutnya E plus 3, satu lagi S plus 5. Karena ini S pangkat 1 masing-masing ini, maka di atasnya berupa bilangan. Ya enggak? Dipecah bagian dulu ya. Ini S pangkat 1 ini berarti bilangan A. A kali S pangkat 0 sebetulnya. Ya, ini S pangkat 1, ini S pangkat 0, 1 kali A. Ini juga B kali S pangkat 0. Ini S pangkat 1, ini S pangkat 0. S pangkat 0, 1 ya, 1 kali B. Nah, ini bisa kita pakai jalan tol. Mencari A dan B-nya gimana? Kalau mencari A-nya, B dianggap 0. Berarti sini S per S plus 3 kali S plus 5 sama dengan A per S plus 3. Yang kita cari yang sama menyebutnya. Maka harga fungsinya adalah S tambah 3 sama dengan 0. Berarti S adalah min 3. Maka berapa A? Ini dicoret ya. Jadi S-nya diganti dengan min 3. A sama dengan S diganti min 3
per S plus 5. Min 3 tambah 5. Ya kan A sama dengan S per S tambah 5 kan. S per 3-nya kan dicoret. A sama dengan S per S tambah 5. Di mana yang kita coret itu harga no fungsinya S tambah 3 sama dengan 0, berarti S sama dengan min 3. Kita ganti. S yang ganti min 3 per ini S tambah 5, min 3 tambah 5. Berarti ini hasilnya min 3 per 5 kurang 3, 2. Hasilnya min 3 per 2. Gitu Kak, mencari B, A-nya kita anggap 0. Ini asal sama-sama pangkat 1 ya. Kalau pangkat 2 lain lagi caranya. Ya. Tentunya ini ada 3 cara. Sama dengan integral pecah bagian dulu. Ini berarti lalu cari B, A-nya anggap 0, berarti S per S tambah 3 kali S tambah 5 sama dengan B per S tambah 5. Nah, A-nya dianggap 0. Jika tercoret S tambah 5-nya, maka B sama dengan apa? B sama dengan S per S tambah 3, di mana harga fungsinya S tambah 5, menyebut nilai S tambah 5 sama dengan 0, berarti S sama dengan min 5. Ini kita ganti nih, S yang kita ganti min 5 per S tambah 3. S-nya min 5 tambah 3. Hasilnya min 5 dibagi min 3, min 5 tambah 3 min 2. Ya, min 5 tambah 3 min 2, min bagi min plus tinggal 5 per 2. Jelas sampai sini? Halo? Ini seperti ini cara mencari integral pecah bagian ya. Untuk integral juga mirip itu kan. Kemudian kita salin jadi nomor 9. Jadi inverse dari S ya. Jadi inverse S tambah 3 kali S tambah 5 sama dengan inverse dari, nah kita masukkan pecah bagian ini. Yang ini. Ini pecah bagian nih. A per S tambah 3 ditambah B per S tambah 5. Maka kita ganti. A-nya berapa? A-nya min 3 per 2. Min 3 per 2 per S tambah 3. B-nya berapa? 5 per 2. B-nya 5 per 2 per S tambah 5. Kemudian ini kita keluarkan. Min 3 per 2 inverse dari seper S tambah 3 gitu ya. Ini juga kita keluarkan tambah 5 per 2 inverse dari seper S tambah 5. Misalnya dengan min 3 per 2 tetap. Nah ini hati-hati nih. S tambah 3 ingat S min A. Inverse dari seper S min A. S tambah 3, S dikurang min 3 ya. Nah, min plus ya, S tambah 3. Selalu bentuknya S kurang A, S min A. Walaupun A-nya negatif. Ini juga sama. 5 per 2, inverse dari seper S min A. S tambah 5, S dikurang min 5. Ya, paham yang ini? S min A. Nah, kita punya rumus Laplace inverse Laplace dari seper S min A adalah E pangkat AT. Ini ada. Yang nomor 2 dulu ya. Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Sehingga inverse dari seper S min A adalah E pangkat AT. Sehingga ini hasilnya min 3 per 2 E pangkat AT. A-nya berapa sini? A-nya min 3. Jadi min 3T. Tambah 5 per 2 kali E pangkat AT. A-nya berapa sini? Min 5. Min 5T. E pangkat AT kan? E pangkat AT. A-nya sini min 3. Sini A-nya min 5. Udah. Jadi hasilnya ini. Ini kalau mau diselesaikan boleh aja. Ini mau selesaikan boleh min 1/2. E pangkat min 3T. 5 bagi 2. 2/2. E pangkat min 5T. Ya boleh aja ya. Oke?
Lebih mudah dari yang tadi ya. Halo. Cukup jelas? Yang ini. Baca bagian. Ya. Partial fraction ya. Baca bagian. Dapat A-nya, dapat B atau pakai harga no fungsi boleh, boleh gak cara identitas juga boleh. Ya. Banyak jalan. Ini jalan tol nih. Jalan cepat. Ya, dapat ini, lanjutkan ini. Halo. Ada pertanyaan apa sini? Hah? Masih ada 45 menit ya. Siap sekali lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Berapa yang mau ditanya? Oh ya, sebelum ini saya lanjutkan dulu, ada namanya teori konvolusi. Itu yang ketinggalan satu ya. Teori konvolusi. Oke, kalau ada tanya, kita teruskan dengan teori konvolusi. Teori konvolusi atau convolution theory ya. Jadi inverse Laplace dari fungsi S kali ds adalah di sini ada dua rumus, integral 0t ini menjadi fu kali g t min u du, atau ada dua rumus integral 0t terbalik nih, ft min u kali gu du. Ya, ini teori konvolusi. Ya, ini ada dua cara. Integral 0t fu gt min u atau 0t ft min u gu dulu. Terbalik nih ini. Ini u-nya ke sini, t min u sini. Ya. Nah, contohnya apa? Sebentar lagi. Contoh inverse Laplace dari 1/s kuadrat kurang 2s. Atau 6s berbeda. Nah, ini bisa diuraikan jadi apa? Dikeluarkan S-nya, S min 6. Berarti ini bisa dipecah lagi menjadi apa? 1/s kali 1/s min 6. Ya enggak? Kali ya. Kali. Jadi ini adalah sebagai Fs-nya, ini sebagai Gs-nya. Nah, ini menurut rumus ini adalah integral 0t fu gt min u. Nah, kita ambil sini Fs-nya apa? Ff-nya adalah 1/s, situ lagi Gs-nya adalah 1/s min 6. Ya, ada dua kan? Ini Fs-nya 1/s. Berapa fungsi T sini?
Fungsi T adalah inverse dari Fs. Jadi fungsi T adalah inverse dari super S. Ini, tahu nggak jawabnya berapa nih? Inverse super S berapa? Atau sama nggak Laplace berapa hasilnya super S? Jawabannya ada yang tahu? Halo? 1 ya? 1. Jadi fungsi T adalah, kalau lupa bisa dikerjakan begini. Seperti biasa dari super S berapa tambah 1? Ini kan 1 pangkatnya. Super S pangkat 1. 1 itu berapa tambah 1? 0. Ya kan? 0 tambah 1. Sesuai rumusnya, fungsi T adalah T pangkat 0 N per N faktorial. N-nya 0. T pangkat 0 adalah 1. 0 pangkat 0 faktorial juga 1. 1 bagi 1, 1. Oke. Terus ini GS juga sama. GS adalah inverse dari GS, GT. GT ini GS ini. GT adalah inverse dari GS. Jadi GT adalah inverse dari super S min 6. Jadi GT adalah, ingat dari inverse super S min A adalah E pangkat AT, hanya 6. Apa ini kan? Fungsi T-nya 1. Nah, di sini FU. Kalau FT sama 1, FU berapa? Ya juga 1, ya kan? Karena ini tidak dipengaruhi oleh T. Ya, tidak dipengaruhi oleh T. Terus ini GT min U, sorry. GT min U. GT E pangkat 6T, maka GT min U adalah E pangkat 6 kali T min U. Jadi hasilnya E pangkat 6T kurang 6U. Ya enggak? E pangkat 6, T-nya ganti T min U. Nah, baru ini kita selesaikan, masukkan ini rumus ini. Sama dengan integral 0T, FU-nya berapa? FU-nya 1. Ya, FU-nya 1. GT min U-nya ini. GT min U-nya E pangkat 6T kurang 6U DU. Integral 0T. Ya, ini teori konvolusi ya. Atau convolution theory. Satunya diabaikan, dihilangkan. E pangkat 6T dikurang 6U. DU. Harusnya E pangkat Z DZ. E pangkat Z DZ. 6T kurang 6. Diturunkan tada U. Berapa nih? Ini 0. Ya, 0 dikurang 6 kali 1. Ya enggak? Kurung kali DU. Dan 6T adalah konstan. 0. 6U diturunkan pada U, min 6 kali 1 DU. Jadi min 6 DU. Min 6 DU, padanya DU. Min 6 supaya 1 kali seper min 6. Biasanya min seper 6. Integral dari E pangkat Z dz adalah E pangkat Z. Z-nya 6T kurang 6U. Tapi tak ada U ya. Harga batasnya 0T. Ya, harga batasnya 0T. Dimasukkan min seper 6 dari E pangkat 6T dikurang. U-nya diganti batas atasnya T, jadi 6U jadi 6T. Dikurang E pangkat 6T dikurang 6 kali U batas bawah adalah 0. Oke, 6T kurang 6T. Berarti ini adalah min seper 6 dari E pangkat 0. Ya kan? 6T kurang T 0 kurang E pangkat. Ini 6 kali 0 hilang, tinggal 6T. Hasilnya min seper 6 dari 1 dikurang E pangkat 6T. Atau minnya masuk ke dalam boleh. Jawabnya bisa begini. Atau seper 6 dari minnya dimasukkan ke dalam. Min ke 1, min 1.
Min kali min plus E pangkat 6T. Ini jawabannya bisa ini, bisa ini. Salah satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ini cara yang pertama, cara kedua juga sama. Ya. Tinggal kita ubah, lalu rumusin balik ini. Kalau sini adalah yang rumus yang tadi, apa sini? Kita balik ya. F T min U, GU. Nah, GU-nya berarti sama nih. GT sebenarnya E pangkat 6T, berarti GU berapa? E pangkat 6U. Kita coba aja ya. Untuk cara yang kedua. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua. Tadi kita sudah dapat salin ya ini ya. FU-nya, FT-nya. FT-nya sama dengan 1. Terus diketahui ini kan. GT-nya adalah E pangkat 6T. Nah, kalau sini cari FT min U, di sini cari GU. GU berarti ganti T ganti 6U. Ini berapapun di sini bentuknya kan 1 ya 1 juga. Sama. Maka cara kedua adalah tadi bawah inverse apa tadi? Inverse dari berapa tadi ini? Super S kali super S min 6 adalah integral 0T apa? FT min U ya. FT min U GU. Yang pertama tadi ini FT, sini GT min U, DU. Nah, kalau kita masukkan ini adalah 0T. Kita masukkan FT min U-nya berapa? FT min U-nya 1 kali GU-nya adalah E pangkat 6U, DU. Ini kan E pangkat Z, DZ. Jadi ini 0T. Satunya diabaikan. E pangkat 6U, D6U. E pangkat Z, DZ. E pangkat 6U, D6U. Ya, DU. Nah, ini turunkan 6U diturunkan 6 kali 1 DU. Dan jadi kelipatan 6 supaya jadi 1 dikali 1/6. Hasilnya 1/6 kali integral E pangkat 6U D6U, E pangkat Z DZ, E pangkat Z, Z-nya 6U, agak batas 0T. Kita masukkan 1/6 kali E pangkat 6T dikurang E pangkat 6 kali 0. Biasanya 1/6 kali E pangkat 6T dikurang E pangkat 0. 6 kali 0, 0 kan. 1/6 kali E pangkat 6T dikurang E pangkat 0, 1. Sama enggak menjawabkan tadi? Yang ini. 1/6 kali E pangkat 6T kurang 1. Oke? Ini yang pakai teori konvolusi. Ada yang satu lagi soal yang sama. Ya. Soal yang sama. Tanpa, ada dua cara lagi. Ada. Tanpa konvolusi. Ya. Tanpa konvolusi. Yang tanpa konvolusi ini tadi cara ketiga tanpa konvolusi itu inverse dari misalnya S kuadrat kurang 6S ya. S kuadrat kurang 6S. Nah, ingat yang kita belajar tadi S kuadrat kurang 6S itu sama dengan S kuadrat kurang 6S. Ingat koefisien S dibagi 2 di pangkat 2 kan mendapatkan bilang kuadrat murni ya. Berarti sini koefisien S-nya adalah min 6 dibagi 2 di pangkat 2 kan min 3 pangkat 2 adalah plus 9. Berarti ini plus 9 kurang 9. Ya, plus 9 kurang 9. Nah, kita butuh yang 3 pertama S kuadrat kurang 6X tambah 9 dikurang 9. Jadi hasilnya asalnya S ini min 9 itu berapa kuadrat? 3 kuadrat. Coba kuadratkan. Kuadrat suku utama S kuadrat cocok 2 kalinya. 2 kali S kali min 3 min 6S ditambah kuadrat suku kedua min 3 pangkat 2 min kuadrat plus 3 kuadrat 9.
min 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, kita catat di sini 1 per S min 3 pangkat 2 min 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? Ini ke fungsi S min A. Fungsi S min A rumusnya apa? E pangkat AT inverse dari fungsi S. Nah, A-nya nih. A-nya 3. Sehingga hasilnya E pangkat A-nya 3. 3T. Inverse dari fungsi S. Semua S min A jadi S. 1 per S min A-nya S min 3. Jadi S pangkat 2 kan. Min 3 kuadrat. Jadi S min A-nya jadi S. Ya. Ini E pangkat 3T. Ini kasih jarak ini E pangkat 3T. Inverse dari, karena ini 1 ini supaya jadi 3 gimana? Ya, supaya jadi 3 ini kali 3, di sini kali sepertiga. Karena sepertiga kali 3 kan 1, ya enggak? Betul ya? 1 ini supaya jadi 3 kan dikali 3 pembilang sini ya dikali 3, maka di depannya dikali sepertiga. Karena sepertiga kali 3 1. Biasanya sepertiga E pangkat 3T. Ini adalah kalau S kuadrat kurang A kuadrat adalah di atasnya 3 itu adalah sin hiperbolik AT. A-nya 3. Hasilnya ini beda ya. Kita lihat dari hasilnya sama ini beda. Nah, kalau ini diteruskan sepertiga E pangkat 3T, ini jawabannya kan ini. Terus ini benar nih. Nah, ini kita sin hiperbolik sehingga enggak? Dari 3T adalah E pangkat 3T, kalau sin kurang min 3T, E pangkat 3T kurang E pangkat min 3T per 2. Ya, per 2. Oke. Nah, 2-nya kita keluarkan. Ya, 2 kita keluarkan kali sepertiga adalah di penyebut ya, 2 kali sepertiga ada 1/6. Sudah ini dikalikan ke dalam E pangkat 3T kali E pangkat 3T berapa? E pangkat 3T kalau dikalikan pangkatnya ditambah. E pangkat 3T kali E pangkat 3T E pangkat 6T min E pangkat 3T kali E pangkat min 3T E pangkat 3T tambah min 3T 0. Hasilnya 1/6 kali E pangkat 6T kurang 1. Sama nggak tadi? Halo? Sama nggak dapatnya? Halo? Halo? Sama nggak? Ya, ternyata sama ya. Walaupun hasilnya ini sebenarnya awalnya ada dalam bentuk sin hiperbolik. Oke, nah ini cara, ini bisa juga, bisa satu lagi, pecah bagian, bisa juga. Anda lihat yang keempat, ya ada 4 cara ya. Inverse dari 1/S kuadrat kurang 6S. Ini bisa dipecah menjadi 1/S kali S min 6. Ya. Nah ini pecah bagian. Jadi 1/S kali S min 6 sama dengan per S ditambah per S min 6. Karena S pangkat 1 maka di atasnya bilangan AB. Ini seperti cara tadi. Mau pakai agak jalan tol boleh atau mau pakai harga no fungsi juga boleh, terserah. Sama penyebut dikali KPK-nya boleh, dikali KPK-nya berapa? S kali S min 6. Ya dikali KPK. Kali KPK ini penyebutnya coret hingga 1. 1 sama dengan A per S dikali S min 6 ditambah B per S min 6 dikali S kali S min 6. Ini coret S-nya, ini coret S min 6-nya. Nah, 1 itu sama dengan apa? A kali S min 6 ditambah B kali S.
Dan agama fungsinya penyebut ini ambil 0. S sama dengan 0. S sama dengan 0, memasukkan 1 adalah A kali 0 kurang 6 ditambah B kali 0. B kali 0 habis ya. Tinggallah 1 sama dengan min 6A. Berapa A? A adalah 1 dibagi min 6 atau min 1/6. Nah, S kurang 6 ini S sama dengan 0 tadi ya. S sama dengan 0. Satu lagi nih. S kurang 6 sama dengan 0. Berarti S sama dengan berapa? 6 ya. S sama dengan 6. S sama dengan 0. S sama dengan 6. 1 adalah A kali yang kita masuk ke sini ya. 1 sama dengan A kali S-nya 6. B kali 6. Ini 6 kurang 6, 0 kan? Hilang. Dengan 1 sama dengan 6B. Berapa B? 1 bagi 6. Nah, dapat ini. Kemudian pecah bagiannya kita masukkan ke sini ya. Jadi inverse dari apa tadi? 1/S kali S min 6 adalah pecahannya kita salin A per S tambah B per S min 6. A per S ditambah B per S min 6. Di mana Anda lihat ya. A-nya berapa? A-nya min 1/6 nanti. A-nya min 1/6. B-nya sama dengan plus 1/6. Plus 1/6 S min 6. Nah, ini dipecah menjadi dua bagian. Ya. Inverse dari min 1/6 per S. Inverse dari 1/6 per S min 6. Nah, pecahannya ini boleh konstanta boleh keluar. Jadi min 1/6. Inverse dari 1/S. Nah, ini 1/6 dikeluarkan. Inverse dari 1/S min 6. Min 1/6 kali, ini 1 dapatnya sebetulnya. Tapi kalau Anda lupa, boleh kerjakan begini. S pangkat 1 itu S berapa tambah 1? 0 ya. 0 tambah 1. Tambah 1/6 kali, ini inverse dari 1/S min A adalah E pangkat AT. Jadi ini min 1/6. Ini rumusnya apa? T pangkat 0 per 0 faktorial. Tambah 1/6 E pangkat 6T. Min 1/6 kali T pangkat 0 1 per 1. Tambah 1/6 E pangkat 6T. Terserah ini. Ini hasilnya min 1/6 ya. Min 1/6 ditambah 1/6 E pangkat 6T. Atau dibalik 1/6 E pangkat 6T dikurang 1/6. Keluarkan 1/6-nya. 1/6 dikeluarkan, E pangkat 6T, min 1/6 dikeluarkan 1/6, 1. Mana dapatnya yang di atas tadi? 1/6, E pangkat 6T min 1. 1/6, E pangkat. Jadi ada 4 cara ya. Teori konvolusinya 2 cara. Kemudian yang cara ini adalah pecah bagian. Yang sebelumnya lagi ini ada cara keempat. Cara ketiganya jadi cara ketiganya adalah menggunakan apa tadi? Fungsi S min A. Yaitu koefisien S supaya bilang apa? Bilang kuadrat adalah koefisien S dibagi 2 pangkat 2. Ini namanya fungsi S min A ya. Yang rumus ini. Sekarang sudah jelas, berarti soal ini ada 4 cara penyelesaiannya. Ya, ada 4 cara penyelesaiannya. Ada pertanyaan ke sini? Halo? Halo? Bobes Ken ada mau tanya? Bobes Ken? Ada, sudah lihat ada berapa cara? Ada 4 ya.
teori konvolusi atau convolution teorinya ada dua cara. Kemudian pecah bagian satu cara, satu lagi adalah menggunakan fungsi S min A. Ya, fungsi S min A. Baik. Kok diam saja nih? Mana nih aneh? Pak, mohon maaf Pak. Ya, Frederick. Yang cara keempat saya masih kurang paham. Cara keempat ya. Ya. Baik. Makasih, Pak. Cara keempat ini pecah bagian. Nah, kan? Kalau penyebutnya S kali S min 6 perkalian, ini boleh S dan S min 6 nggak? Oh, cara penyelesaian cari A dan B-nya, Anda bingung? Halo? Iya Pak. Ini namanya Agano fungsi, yaitu dikali dengan KPK dari penyebutnya. Kali S kali S min 6. Lapor ini kali S min 6 dikali S kali S min 6 kan satu, nah. Penyebutnya sama ini pun saya coret, maka PK. Dan yang ini dikali ini saya buatkan S kali S min 6. Yang ini B per S min 6 kali S min 6. Ini coret S min 6-nya, ini S-nya coret. Tinggal A kali S min 6, ini B kali. Nah, terserah. Ini kalau dikalikan ini boleh nggak? 1 sama dengan apa? AS kurang 6A tambah BS. Nanti S sama S digabung. Itu namanya cara identitas. Masih ingat nggak? Batu ada integral pecah bagian. Halo? Itu bisa juga. Agak lupa-lupa dikit Pak. Baik. Itu bisa juga. Ini ada 3 cara nih. Ini yang cara keduanya Agano fungsi namanya. Kita salin ya. Jadi yang pecahan yang ini per S kali S min 6 ya. Tadi ya. Mana tadi? Ini. S min 6 sama dengan kita pecah menjadi apa? Kan S dan S min 6. Kemudian kita tanya S pangkat berapa? Penyebutnya dua-duanya pangkat 1. Di atasnya berupa bilangan kan? Harusnya S pangkat 0. S pangkat 0 ditulis, ini A kali S pangkat 0. Ini B kali S pangkat 0. Ini maksud Anda ini kan? Ini ada 3 cara. Nah, cara identitas adalah dengan cara mengalihkan KPK yang juga sama. S kali S min 6. Ya, ini namanya cara identitas. Dari identitas seper S kali S min 6 dikali KPK. S kali S min 6. A per S kali S, kali S kali S min 6. Tambah B per S min 6 kali S kali KPK S min 6. Ini coret semua kan? Satu. Ya enggak? Ini S-nya coret. Tinggal A kali S min 6. Ini S min 6-nya coret. Tinggal BS. Nah, cara identitas kita kaliin aja. Yaitu A kali S, A kali S, AS. A kali min 6, min 6A, tambah BS. Kemudian S dengan S kita gabung. Jadi AS tambah BS kita gabung. Kurang 6A. 1 sama dengan keluarkan S-nya. A tambah B dikeluarkan S. 6A. Nah, ada nggak S di sini? Nggak ada. Berarti ini boleh dianggap 0 kali S. Halo? Ini cara identitas mengidentikan. Nah, koefisien S pangkat 1 sebelah kiri berapa? Nggak ada kan? Nggak ada, itu artinya 0 sama dengan ini. A tambah B. Terus bilangan. Nah, bilangan sebelah kiri berapa? Sebelah kiri adalah 1, sebelah kanan min 6A. Ya. Berarti sini bisa cari kan? Kalau 1 sama min 6A berapa A? A adalah 1 dibagi min 6. Berarti min seper 6. Nah, dari sini A tambah B adalah 0. Berarti B berapa?
B adalah min A. Enak. Kalau A tambah B sama dengan 0, berarti B adalah A-nya pindah ke sana. Negatif A. Berarti B sama dengan min dari min 6, min seper 6. Berarti B berapa? Min plus seper 6. Sudah paham maksudnya? Ini A-nya min seper 6, B-nya plus seper 6. Sama enggak meter? Sama enggak dapatnya? A-nya min seper 6, B-nya plus seper 6. Itu cara identitas. Kalau ini namanya cara harga no fungsi. Ya, harga no fungsi. Nah, ada satu lagi cara tol, jalan tol. Ada. Bisa juga. Cara ketiga, ada 3 cara kan? Ingat ya, cara identitas ini adalah cara pertama. Ini adalah cara kedua sebetulnya. Harga no fungsi ini cara kedua. Cara kedua. Nah, cara ketiga adalah cara ketiganya adalah jalan tol. Jalan lintas lah kita namanya. Jalan lintas. Ya, jalan lintas atau jalan tol. S min 6 adalah A per S tambah B per S min 6. Kan gitu kan? Pecahannya ada 2. Seperti tadi, kalau kita mencari A, anggap B-nya 0. Anggap B-nya 0. Berarti seper S kali S min 6 sama dengan A per S. Anggap B-nya 0. Hilang, tutup nih. Tinggal A per S. Yang ada sama sini S. Ini harga no fungsinya berapa nih? S sama dengan 0. Berarti A berapa sini? A adalah seper S min 6. Nah, S-nya 0. Nanti nih, 0 kurang 6. Artinya seper bagi min 6 adalah min seper 6. Betul enggak A min seper 6? Berapa B-nya? Sama, A-nya dianggap 0. Berarti seper S min 6 salin sama dengan A. A-nya dianggap 0. Tinggal B per S min 6. Ini jalan lintas. Dan coret yang sama. Yang sama ini sebut harga no fungsi. Berarti S kurang 6 sama dengan 0. S sama dengan 6. Berarti B berapa? Ini kan sudah tarik 1 sini. B per 1 B tinggal seper S. Berarti seper 6. S-nya kan 6. Ya, S-nya kan 6. Seper 6. Sama kan? Anda lihat nih. A-nya min seper 6, B seper 6. Ini. A-nya min seper 6, B seper 6. Di atasnya. A-nya min seper 6, B seper 6. 3 cara sama jawabannya kan? Halo? Ini mirip yang Anda belajar di integral pecah bagian di kalkulus 1. Sekarang sudah jelas, Saudara Frederick? Udah, Pak. Ya. Anda mau pakai yang mana? Cara identitas kah? Harga no fungsi kah? Atau jalan lintas alias tol? Serah. Ya. Oke. Saudara Frederick? Ada Oke, lagi yang mau makasih, tanya? Pak. Halo yang lain? Ya. Jadi untuk menyelesaikan ini ada 3 cara. Kemudian menyelesaikan soal masalahnya ini dengan teori konvolusi 2 cara, dengan pecah bagian 1 cara. Pecah bagiannya sendiri ada 3 cara. Kemudian satu lagi kita dengan apa? Fungsi S min A. Fungsi S min A dengan ya, E pangkat AT kali inverse fungsi S. Ya. Oke. Halo? Ada yang mau tanya lagi? Ya. Di rumah dicoba kejar lagi yang soal-soal yang belum. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu. Nah, kita lihat soal lainnya lagi. Yang mana mau tanya mana? Kita sudah sampai yang ini tadi nomor 9 udah tadi ya. 5 dan 9. Nah sekarang ini. Mana Anda mau tanya nih? Ini sama nih nomor 13 nih. Hati-hati. Ya, nomor 13. Saya tunjukkan ke Anda. Hati-hati. Karena
Ya, nomor 13 ini pecahannya hati-hati nih. 8 kurang 10S per S plus 1 kali S min 2 pangkat 2. Hati-hati nih. Ini pecahannya menjadi berapa nih? Anda tahu? S plus 1-nya tetap sendiri. Ini. Kalau pangkat 2 masih ingat enggak? S min 2 pangkat 1, S min 2 pangkat 2. Ini deh. Dan ini jadi ini. Halo? Kemudian F1 ini kalau pangkat 1 di atasnya bilangan saja. Nah ini yang pangkat 2 tadi. Selalu yang pangkat 1 kita tanya, kalau ini S pangkat 1 ini bilangan saja. Setelah A kan B. Sekali bilangan, semua bilangan. Setelah B bilangan C. Nah, itu cara pemecahan nih. Halo? Kalau yang ini, Anda masih ingat enggak? Laplace dari E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT per T, pembagian dengan T. Hasilnya ln harga mutlak, ini harga mutlaknya hilangkannya. S dikurang min B jadi plus B, E plus B, ya E plus B per S plus A. Berarti ini 6 ini adalah B, 2 ini adalah A. Nah, nanti jadinya gini. Ya, inverse-nya jadi ini. Halo, jelas maksudnya? Ya, Laplace transfer Laplace-nya kalau Anda cari dapatnya ini. Berarti 6 ini adalah B-nya, 2 ini adalah A. Tinggal masuk sini. Jadi hasilnya nanti E pangkat min 2T dikurang E pangkat min 6T per T. Pembagian dengan T. Ya, perhatikan dulu. Ya. Kalau ini dipecah nih. Ini menjadi 2 nih. Inverse dari dipecah nih. Ini dibagi. Jadi 2-nya bisa keluar. Tinggal E pangkat min S per S. Terus ini juga pangkat min 2S per S. Dan ini dipecah nih, E pangkat min S kali per S. Ya, ini E pangkat min S kali per S. Ini juga E pangkat min 2S kali per S. Ingat dulu, E pangkat min AS, semuanya E pangkat min AS kali fungsi S. Sama ya. Ada 2 solusi. Ini sama persis juga nih, sama. Ini adalah dari E pangkat min 5S dikali per S. Ini fungsi S-nya. A-nya 5 nih. A-nya 5. Sudah paham? Halo? Ya. Ini tadi sudah ya. Ya agak sulit ini. Agak sulit ini. Ini pakai teori konvolusi gitu. Tapi ini pemecahan ini yang agak sulit. Ya, nanti ini jadinya apa gitu. Ya, ada S-nya kali apa. Ini nanti kita coba bahas. Oke? Ada pertanyaan mas ini? Halo? Jadi ada yang mau tanya? Bobas? Bobas Ken? Biason? Alexander ada yang mau tanya? Alexander? Kalau nggak ada, saya mau absen dulu ya. Mungkin dia dulu yang ini.
Kita absen lagi ya. Tadi yang terakhir. Yang tadi yang enggak ada tadi 2 orang ya. Ini Rai Aditya Jaya ada? Halo. Rai Aditya Jaya? Ada. Satu lagi Kian Nicodemus Pua. Nggak ada juga ya? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Ada. Tadi mengapa ada? Ada, Pak. Enggak, yang jam sebelumnya tadi Anda enggak ditanya diam, enggak ada jawaban. Oh, mungkin saya nggak kedengeran kali atau Dan kali agak Kali. jelas suaranya ya. Oke. Ini ada berarti Anda kena yang satu tadi. Aduh. Oke, ini membahas soal latihan ya. Latihan inverse transformasi Laplace. Sistem lognya ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa ada 5 menit lagi. Coba latihan yang lebih rajin ya. Kalau enggak, gimana Anda bisa nanti ujian bahannya begitu banyak, ya? Bahan begitu banyak. Oke. Halo, ada pertanyaan enggak ke sini? Hah? Oh, diam aja. Verifikasi laporan ke Ibu Devi. Salah. Oke. Oke. Ada yang mau tanya? Halo? Ini apa nih? Jawab banyak. Ini chattingnya. Kalau nggak ada, kita ada pertanyaan lagi enggak? Kita stop. Saya nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya.